Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Sejenak kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami akan baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dengan benar. Karena itu, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ialah Tuhan yang melepaskan, puangmo tomelendokan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Apakah penganiayaan tersebut membuat kita diam dan menyerah? Saudara-saudara, memberitakan Injil memang mengandung risiko. Pembacaan menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena imam besar dan orang mazhab Saduki sangat iri hati. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman kepada orang banyak. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani mengabarkan Injil walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh penderitaan. Karena itu, selaku pengikut Yesus diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung segala resiko. Kiranya dengan kesetiaan kita memberitakan Injil kepada semua ciptaan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan dan rencananya yang besar. Marilah kita mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Engkau setia menopang kami dan menguatkan kami untuk terus menjadi saksi Tuhan, di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Dan kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu, juga tetap meneguhkan iman kami, bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan setiap waktu. Dan kami mohon, kiranya kami pun terus ditopang untuk mengambil bagian dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami. Diberkatilah kiranya setiap kami, Bapa dan Ibu maupun anak-anak, dalam segala tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Demikian juga anak-anak diberkati dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Orang tua ditopang untuk berperan dengan benar. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya terus menghasilkan buah-buah yang baik. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya bersukacita senantiasa dan terus mampu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam masa tua, berbahagia bersama dengan anak-anak dan cucu. Diberkatilah setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, yang sedang bergumul karena sakit, ataupun yang berduka cita, bahkan beban-beban kehidupan yang saat ini sedang ditanggung. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Juga kami terus menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menopang kehidupan kami bersama sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, dalam pelayanan bersama di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya semuanya tetap dilakukan juga dengan baik. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun apa yang mereka boleh capai sampai saat ini. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan kiranya mereka tetap ditopang untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah kehidupan kami bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah kami dan para pemimpin bangsa kami dimampukan oleh Tuhan untuk juga terus mampu melakukan segala tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini, sehingga bersama-sama di tengah masyarakat boleh menikmati kehidupan yang damai, adil, dan makmur. Dan kami mohon Tuhan, Tuhan pun akan terus memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dan teruslah semangat
Tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.